YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir di hadapan para siswa SMP negeri dan swasta kelas 7 semester pertama dalam pembahasan Kingdom Animalia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Anak-anakku sekalian dan para pencinta YouTuber, para ilmuwan, mohon maaf bila ada kekeliruan. Yang akan kami bahas saat ini adalah klasifikasi Colentrata. Maka dari itu kepada rekan-rekan semua, mohon masukannya dan lain sebagainya demi kemajuan ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP. Apa sih mengenai klasifikasi Colentrata yang akan kami sampaikan bahwa klasifikasi itu adalah mengelompokkan. Mengelompokkan itu adalah membagi-bagi hewan-hewan yang termasuk Colentrata supaya mudah dipelajari dan mudah diingat, juga mudah. Berikut ini terdapat beberapa klasifikasi pada Colentrata. Nah, jadi Colentrata itu akan kita klasifikasikan sesuai tujuannya, sesuai manfaatnya, yang antara lain dari klasifikasi tersebut. Nah, kita akan mengenal yang pertama, hidrozoa. Apa sih hidrozoa itu? Bagaimana dan mengapa harus kita pelajari hidrozoa ini? Anak-anakku sekalian, hidrozoa hidupnya ada yang soliter. Apa itu soliter? Adalah terpisah, ya. Dan ada juga yang berkoloni. Berkoloni artinya berkelompok. Jadi hidrozoa hidupnya ada yang terpisah dan ada yang berkelompok. Begitu. Nah, hidrozoa yang akan kita pelajari ini, ya, yang soliter, yang mempunyai bentuk polip. Yang soliter yang memiliki bentuk polip. Nah, sedangkan yang berkoloni atau yang berkelompok dengan bentuk polip dominan dan beberapa jenis membentuk modusa. Sekali lagi, membentuk medusa. Nah, contohnya adalah hidra dan obelia, ya. Jadi contoh dari klasifikasi tersebut adalah hidra bentuk tubuh seperti polip. Hidupnya yaitu
di air tawar. Itu hidra, ya. Nah, ukuran tubuh hidra itu antara 10 sampai 30 mm. Itu ukuran, ya, ukuran tubuh hidra. Makanannya berupa tumbuhan kecil dan krustasea yang rendah, ya. Nah, itu mengenai ukuran dan jenis makanan dari hidra. Bagian tubuh hidra sebelah bawah tertutup membentuk kaki. Gunanya untuk melekat pada objek dan untuk bergerak, gitu ya. Nah, itu bagian tubuh sebelah bawah yang tertutup membentuk kaki. Pada ujung yang berlawanan, jadi ujungnya pada ujung yang berlawanan. Jadi kalau bawah ya atas, ya, kalau kiri ya kanan. Terdapat mulut yang dikelilingi oleh hipostomi, ya. Jadi di situ terdapat mulut. Nah, yang mulutnya itu dikelilingi oleh hipostomi. Dan di sekelilingnya terdapat 6 sampai 10 buah 6 sampai 10 buah tentakel, ya. Itu pada mulutnya, ya. Tentakel berfungsi sebagai alat untuk menangkap makanan. Itu fungsi tentakel. Selanjutnya, makanan dicernakan di dalam rongga gastroposkuler, ya. Jadi tentakel yang berfungsi sebagai alat penangkap makanan, maka makanan itu akan dicerna dalam rongga gastro. Perkembangan hidra, ya, perkembangan hidra terjadi secara aseksual dan secara seksual. Artinya perkembangbiakan dari hidra ini ada yang secara aseksual, ada pula yang secara seksual. Nah, itu perkembangan atau perkembangbiakan pada hidra. Nah, perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembentukan tunas atau buding, ya. Jadi itu tunas itu terjadi hasil perkembangbiakan secara aseksual. Kira-kira pada bagian samping tengah dinding tubuh hidra. Jadi pada tubuh hidra itu, pada bagian sampingnya itu akan terbentuk atau pembentukan tunas
ya, tunas dari proses perkembang. Nah, tunas-tunas hidra telah memiliki epidermis, mesoglea, dan rongga gastrovaskuler. Ya, jadi tunas-tunas itu sudah memiliki alat-alat tersebut. Tunas tersebut terus membesar dan pada akhirnya melepaskan diri dari tubuh induknya. Jadi, tunas yang dihasilkan oleh induk, ya, setelah membesar, akhirnya tunas tersebut akan melepaskan diri dari tubuh induknya untuk menjadi individu baru. Nah, itu dari hasil perkembangbiakan. Selanjutnya, bagaimana perkembangbiakan secara seksual? Yang tadi kita bahas adalah secara aseksual. Nah, sekarang bagaimana yang secara seksual? Yaitu terjadi melalui peleburan sel telur. Dari mana? Ya, pastilah dari ovarium dengan sperma yang dihasilkan dari testis. Dalam perkembangbiakan secara seksual, hasil peleburan membentuk zigot yang akan berkembang sampai stadium gastrula, gitu ya. Nah, itu kelanjutannya dari hasil peleburan, ya, ovarium dengan sel telur. Kemudian embrio ini akan berkembang membentuk kista. Ya. Jadi embrio ini lama-kelamaan akan berkembang dan membentuk kista dengan dinding dari zat tanduk, gitu ya. Nah, kista-kista ini dapat berenang bebas dan di tempat yang sesuai akan melekat, ya, akan menempel pada objek di dasar perairan, ya. Jadi bisa melekat pada apapun, bisa pada tumbuhan, bisa pada bebatuan, atau bisa juga pada karang-karang laut. Kemudian, bila keadaan lingkungan membaik, inti kista pecah dan embrio akan tumbuh menjadi hidra baru. Ya.
Jadi inti kista ini akan pecah dan embrio akan tumbuh menjadi hidra baru. Begitu ya. Obelia hidup berkoloni di laut yang dangkal sebagai polip di batu karang atau berenang di air sebagai medusa. Itu mengenai makhluk Obelia. Polip pada Obelia dibedakan menjadi dua jenis. Polip pada cabang-cabang yang tegak, yaitu polip-polipnya antara lain: satu, hidran, polip yang bertugas mengambil dan mencernakan makanan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya gonanium, yaitu polip yang bertugas melakukan perkembangbiakan secara aseksual. Nah, itu ya tugasnya gonanium. Selanjutnya akan menghasilkan Obelia dalam bentuk medusa. Perkembangbiakan Obelia mengalami pergiliran keturunan metagenesis antara keturunan seksual dengan keturunan aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan oleh gonanium. Ya, jadi perkembangbiakan secara seksual yaitu menggunakan pada gonanium. Pada gonanium terbentuk tunas. Kemudian setelah matang, tunas memisahkan diri dari induknya dan berkembang menjadi medusa muda yang dapat berenang bebas di perairan. Selanjutnya, medusa muda berkembang menjadi medusa dewasa. Yang berenang di perairan itu, yang muda-muda itu akan menjadi medusa dewasa. Perkembangbiakan seksual terjadi pada medusa dewasa. Hewan Obelia mempunyai dua alat kelamin hermafrodit. Jadi dia memiliki dua alat kelamin. Maka dikelompokkan menjadi hermafrodit. Medusa dewasa akan menghasilkan sel telur, ovum, dan sperma. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh eksternal dan akan membentuk sigot.
Sigot akan berkembang menjadi larva bersilia yang disebut planula. Pada tempat yang sesuai, planula akan merekatkan diri menjadi polip yang muda. Lalu lama-kelamaan akan menjadi polip dewasa. Kemudian tumbuh menjadi hewan obelia, ya, akan menjadi tumbuh hewan obelia. Selanjutnya, obelia memulai melakukan perkembangbiakan aseksual dengan pembentukan tunas atau buding, sehingga membentuk koloni obelia yang baru. Itu ya. Oke, sampai di sini para siswa-siswi yang turut belajar pembelajaran IPA yang sangat asik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini. Salam sehat selalu.